menerima firman Tuhan pagi ini. Tuhan, mari Kau yang siapkan hati kami, wadah dalam hidup setiap kami, bejana kami Tuhan. Untuk kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu, kami percaya Tuhan, biar firman-Mu Tuhan yang memegang kuat akan hidup setiap kami, dan firman-Mu adalah pelita dan cahaya bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, biar pagi ini Tuhan kami dilayakan, dimampukan untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang beracai tengah-tengah kami dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom, luar biasa pagi ini, amin. Amin ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya ini bawa dapat tentang Tuhan pegang kendali. Saya percaya sampai nanti kita kembali ke surga, Tuhan tetap ada atas hidup kita, amin. Jangan sampai hilang Tuhan di hidup kita ya. Kita mau buka ayat yang pertama dari Mazmur 56 ayat 14. Mazmur 56 ayat 14. Mazmur 56 ayat yang ke-14 berkata, sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Saya ulang sekali lagi. Sebab Tuhan telah meluputkan kita daripada maut, bahkan menjaga kaki-kaki kita sehingga kita tidak tersandung. Maka kita boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Amin. Saya percaya ketika Tuhan menebus kita di atas kayu salib, itu adalah waktu di mana Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Kenapa hari ini kita belajar tentang Tuhan pegang kendali? Karena mau nggak mau, suka nggak suka, siap gak siap, ya kita harus minta biar Tuhan yang mengontrol hidup kita. Biar Tuhan yang mengendalikan seutuhnya, bukan setengah, bukan seperempat, tapi seutuhnya hidup kita dari ujung kepala sampai telapak kaki. Kita minta biar Tuhan yang kendalikan penuh atas hidup kita. Makanya kenapa setiap pagi kita pengurapan, itulah bukti bahwa Tuhan akan turun menyertai hidup kita dan mengendalikan. Biar setiap apa yang kita lakukan ada Tuhan di dalamnya. Bukan cuma Tuhan pegang kendali atas hidup kita, tetapi semua aspek, semua hal di dunia ini saya percaya Tuhan mengendalikan segalanya. Kemarin ketika kami dari Youth mau pelayanan di Bima, jadi kita itu mau bikin pujian tarian di jalan-jalan dan membagikan snack dan card ada tulisan tentang kasih. Selama hampir 3 minggu kami ini doa serentak jam 9 melalui WhatsApp call. Jadi jam 9 itu semua harus diterima call-nya ya. Kita doa sama-sama, udah dibagi doanya. Yang satu doa ini, yang satu doa ini, itu doa ini. Kita berdoa tentang cuaca. Kita minta cuaca yang terbaik, cuaca yang terbaik. Ini seminggu ini kan hujannya full terus, ya kan. Sampai kemarin Sabtu itu hujan terus. Akhirnya kemarin kita janjian, kita kumpul 6:30 karena kita akan ke Bima. Kalau di Bima kan hari Minggu itu banyak orang-orang beli makanan, ya kan. Banyak orang-orang cari sarapan, ada juga yang olahraga, dan kita mengincar untuk mengadakan lawatan di situ. Kita planning, oke, kita kumpul 6:30 ya, biar jam 7 itu berangkat ya. Waktunya itu pas ya kan. Tapi ternyata dari subuh sampai pagi itu hujan tidak berhenti ya kan. Hujan tidak berhenti, jadi berhenti sebentar hujan lagi ya kan. 6:30 pas itu masih hujan. Beberapa anak-anak minta izin, kok maaf saya telat karena nunggu hujan reda, karena naik motor dan segala macam. Akhirnya Om Nani juga nelpon, Bom ini hujan, coba gimana? Apakah mesti diganti hari
atau diundur jamnya. Akhirnya kita coba survei ke sana, beberapa kita survei jam 6:30 lebih, emang masih sepi saudara. Yang jualan itu biasa jam 6, setengah 7 itu udah pada dasar. Itu yang buka lapak tuh masih dikunci, masih belum buka sama sekali. Ini tumben-tumbenan karena mungkin hujan, jadi jam 6:30 tuh semua lapak tuh masih pada tutup. Kalau hari yang nggak hujan, hari Minggu itu kalau nggak hujan, 6:30 mereka udah siap-siap. Karena banyak yang lari pagi dan segala macam. Tapi hari itu kemarin 6:30 itu masih sepi, nyenyep, tidak ada tanda-tanda orang akan buka jualan dan akan berolahraga di situ. Saya, Koiko dan Daniel ke sana. Ini kita nih kudu doa nih supaya hari ini lawatan Tuhan harus jadi. Akhirnya kita sepakati udah, yang udah datang kita kumpul di ruang makan bawah, kita nyembah doa buat Tuhan, doa buat bangsa. Akhirnya kita kumpul doa, nyembah, dan kita sama-sama naikkan dupa bagi bangsa ini. Kita minta Tuhan tolong lawat, Tuhan tolong lawat bangsa ini, dan kita minta Tuhan, kami minta jam 8 teng ini cuacanya cerah, tidak hujan. Kita doa berseru, ya kan, Kayla juga berdoa berseru, Tuhan kami minta Tuhan biar lawatan Tuhan terjadi hari ini. Nyembah sejam, gak lama jam 8 beneran berhenti saudara. Hujan berhenti, coba siapa cek 2 orang naik motor ke Bima, tolong cek situasi di sana. Karena jangan sampai kita udah, ini cuaca kita udah berhenti, kita ke sana nggak ada orang, ya kan? Akhirnya dicek dan ternyata puji Tuhan udah mulai rame kok, udah pada buka, udah banyak orang yang olahraga dan orang yang beli-beli makanan. Oke, balik kita doa lagi, perjamuan kudus, pengurapan, kita berangkat. Akhirnya nyampe jam 8:30 di sana, udah dibagi tugas, ada yang nyebar ke sayap kiri, sayap kanan, ada yang ke area stadion dan segala macam. Anak-anak dibagi 3-4 orang untuk membawa cookies dan juga ada card berisikan tentang kasih dan kalimat-kalimat firman Tuhan. Tapi kita modif ya dengan sedemikian rupa. Saya bilang yang datang, yang kalian kasih tolong jangan cuma sekedar ngasih. Tapi tolong kalian bisa doakan, sentuh hatinya, sentuh tangannya, jabatan tangan, lalu kalian berkatakan berkat. Ini anak-anak masih sekolah, mereka mau melakukannya. Itu tim yang menyebar. Kita juga ada tim yang standby di lapak. Jadi kita ini dapat pinjaman lapak di sana, dipakai bebas, ya pokoknya dapat tempat. Karena kalau hari Minggu kan di sana tuh udah ada cup-cupannya. Jadi ini tempat punya siapa untuk jualan apa, dan puji Tuhannya kita ada kenalan, dapat tempat pas di pinggir jalan. Akhirnya tim yang ada di lapak ini ada tim penggedor, tim pujian penyembahan, ya kan. Pokoknya ayo cari lagu yang positif, ya kan. Cari lagu yang memberkati, ajak setiap yang lewat juga bisa melihat, berhenti dan berdoa untuk bangsa. Yang nyanyi Kayla sama ada Alin, ya kan. Nyanyi banyak orang liatin siapa ini apa. Sampai akhirnya tiba, ayo Bapak Ibu, siapa sih yang rindu melihat kota Cirebon, Indonesia ini diselamatkan? Siapa sih yang kangen melihat Indonesia ini menuju masa yang baik? Saya bilang, masa puncak keemasan kejayaan. Saya bilang, nggak ada lagi kemiskinan di bangsa ini. Puji Tuhan ada beberapa yang menyambut dan ada beberapa yang lihat juga dan ikut sama-sama kita goyang, kita senam dan segala macam. Dan puji Tuhan, pujian tarian di jalan-jalan kita dengungkan di Bima kemarin. Sampai akhirnya yang tim penyebar udah habis. Ya udah gabung di sini, kita hajar lagi, kita pujian penyembahan sampai istilahnya dipenuhi dengan atmosfer ilahi, ya kan. Udah akhir-akhir nih Bapak Ibu Saudara, dari awal ini aman ya, lancar, semuanya berjalan dengan baik. Saya percaya ada Tuhan beserta dengan kita. Akhir-akhir nih pas sudah mau selesai, tiba-tiba itu ada orang dari belakang saya, tiba-tiba nepuk, pluk, ya kan. Ini acara apa Mas? Dia bilang. Ini acara gereja ya? Ini acara Kristen ya? Waduh.
tiba-tiba saya lagi fokus ya kan, lagi support, tiba-tiba ada orang pluk nanya, ini acara apa mas? Ini acara gereja ya? Ini acara Kristen ya? Kaget dong, namanya saya lagi fokus ke anak-anak, tiba-tiba di belakang ada yang nepuk bapak-bapak, ya kan? Pakai celana jeans, kaosnya dimasukin kayak Koheri lah ya, kalau pakai kaos dimasukin ke jeans gitu kan. Gagah, badannya gede gitu kan. Kaget dan kaget, takut sih enggak, cuma kaget aja ditanya, maksudnya langsung ditanya seperti itu. Saya cuma bilang doa, Tuhan tolong kasih hikmat dalam mulut saya untuk jawab. Koiko ada di sana, saya sendirian. Tadi saya mau manggil kok, sini kok, bantu saya, temenin saya, supaya saya nggak salah jawab gitu kan. Tapi akhirnya saya percaya Tuhan pegang kendali mulut saya. Saya bilang, oh bukan Pak, ini acara kami anak-anak muda, komunitas cinta Indonesia, saya bilang. Langsung keluar komunitas ini namanya apa? Oh komunitas cinta Indonesia. Padahal kita punya nama kalau gerak tuh komunitas anak apa gitu, saya lupa. Komunitas cinta Indonesia ini anak-anak sekolah, ada juga yang udah kuliah. Kita punya kerinduan yang sama untuk melihat, mengajak rakyat, warga di sini untuk sama-sama punya hati buat Indonesia. Saya bilang kan kemarin awal bulan kan habis ada bencana, ada banjir di kota Cirebon kan Pak. Saya bilang segala macam. Ya saya nggak tahu, saya itu ngomong seperti udah di-set sama Tuhan, ngomong aja gitu. Nggak mikir, nggak apa, saya jawab dengan apa yang Tuhan taruh dalam mulut saya. Ini bukan komunitas Tuhan, ini komunitas cinta Indonesia. Ini anak-anak dikumpulkan. Oh ini ada sekretariatnya di mana, kantornya di mana. Oh kita nggak ada kantor Pak, kita kalau ngumpul di kafe. Saya bilang, anak-anak ini kan kalau ngumpul kan sukanya sambil ngopi, sambil wifi segala macam. Jadi kita ikut perkembangan zaman, saya bilang. Anak-anak muda zaman sekarang nggak bisa kita kumpulin dalam satu ruangan khusus yang resmi, formal, nggak akan nyampe pesannya, saya bilang. Jadi kita kadang ngumpul, emang kita kadang ngumpul, pernah ngumpul juga di kafe untuk membahas acara ini. Ngumpul, kita bicara, lalu kita satukan hati dan akhirnya terwujudlah acara ini, saya bilang. Oh iya, terus saya kan pakai baju patriotisme. Ini baju apa nih? Bagus bajunya. Iya Pak, ini patriotisme, artinya saya ini adalah pahlawan. Jadi supaya mental kita tidak jadi mental pecundang, saya bilang. Supaya mental kita menjadi mental pahlawan, punya keberanian, punya kekuatan. Supaya kita ini bangsa Indonesia menjadi lebih kuat dan lebih maju. Itu saya nggak tahu, pokoknya saya ngomong tuh udah kayak di set aja sama Tuhan. Di foto, ya boleh foto nggak? Silakan Pak, kan nggak ada ayatnya. Jadi cuma patriotisme sama peta Indonesia, silakan Pak, saya ambil gini nih, ya kan? Gak tau yang ke foto kayak perut saya deh. Silakan Pak, foto, udah foto aja, saya bilang. Oke. Terus akhirnya ternyata Bapak ini yang punya lapak di sebelah saya. Terus nanya saya kerjanya apa dan segala macam, ya kan? Jadi intinya abis nanya-nanya kayak gitu, melipir ke masalah pekerjaan dan segala macam. Akhirnya saya ngajak ngobrol dan ujung-ujungnya, nih Dek mau nggak lapak saya disewa, dia bilang. Oke Pak Andi Pak, kalau saya emang butuh saya akan hubungi Bapak. Terus saya minta kontaknya, saya akhirnya bilang sama dia, Pak yuk bareng-bareng, jangan kalah sama anak-anak muda Pak. Bapak yang lebih senior, yang lebih dewasa, yuk mari Bapak juga bisa gerak berdoa untuk bangsa ini, saya bilang. Mungkin Bapak punya rekan-rekan kerja, kenalan-kenalan, bisa diajak untuk hidup atau mungkin bisa mengambil sebuah sikap untuk berdoa buat bangsa ini menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya bilang. Itu ketika udah selesai itu lega Bapak Ibu. Ini Jen nungguin saya di samping pohon, ngumpet, nungguin dia ya, kok saya nungguin Koko di sini ya, barangkali ada apa-apa. Udah gue bilang aman, saya bilang. Saya kaget, ditepuk, dan langsung diberondong pertanyaan tentang itu. Kalau orang istilahnya kita nggak siap, akan gelagapan. Kalau gelagapan itu akan bikin orang jadi curiga. Tapi saya percaya kemarin Tuhan pegang kendali di hidup saya. Mulut saya, gestur tubuh saya, dan mental saya itu kayak tiba-tiba di set langsung siap.
Jangan saya lagi tepuk tangan, itu kita lagu terakhir itu nyanyi lagu Kita Membawa Api. Sebelumnya lagu-lagu rohani kita modif kata-katanya. Tapi ini pukulan terakhir, ayo gas kita membawa api sampai seluruh negeri. Ada kerajaannya, kemuliaannya kita sebutin. Itu lagu terakhir, tiba-tiba pluk datang. Siapa yang gak kaget saudara? Lagi nyanyi lagu rohani, kita membawa api sampai seluruh bumi kan. Pujian, tarian di jalan-jalan, angkat tinggi pancinya. Pas kalimat itu, pluk, ini acara apa dek? Nah kan kaget, lagi angkat tinggi pancinya, ditepak, dek ini acara apa? Nah, tapi saya percaya ketika Tuhan yang berkehendak atas hidup kita, Dia juga akan pegang kendali di hidup kita, amin. Ketika Tuhan yang pengen ada lawatan, saya percaya Tuhan yang membela kita semua, ya. Lukas 21 ayat 18 berkata, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Artinya apa? Tidak ada satu pun dari hidup kita yang akan Tuhan tinggalkan. Dan saya ngalamin itu kemarin. Saya percaya Tuhan ada di samping saya kemarin. Saya bisa jawab, saya bisa merespon dengan baik. Saya percaya Tuhan itu ada buat kita semua. Tidak sehelai pun dari rambut kita yang akan hilang dikatakan. Lukas 12 ayat 6 sampai 7. Lukas 12 ayat 6 sampai 7 berkata, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit, sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Burung pipit Tuhan pelihara. Masakah kita nggak dipelihara sama Tuhan, saudara? Amin. Rambut aja Tuhan tahu jumlahnya. Sok bisa nggak kita ngitung rambut kita sendiri? Gak bisa, saudara. Saya aja yang mulai membotak ini udah mulai nipis saya nih. Saya nggak tahu usia segini udah mulai nipis rambut saya. Dulunya lebat, ya kan? Ini lama-lama menipis. Jangan sampai nanti kayak Koheria kok. Soalnya sama bentuknya, botak ke belakang gitu kan. Tapi saya percaya jangan ya. Tuhan pelihara semua makhluk di dunia ini. Burung pipit pun dikatakan Tuhan pelihara. Apalagi kita sebagai anak-anak pilihan Tuhan. Tuhan pegang kendali atas segala hal. Masa depan kita, masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, semuanya yang ada di muka bumi ini saya percaya Tuhan pegang kendali. Kemarin dari cuaca saya percaya Tuhan mendengar doa kami. Jam 8 cerah Tuhan, cerah. Sampai kita acara kelar, siangan kan hujan lagi tuh, jam 2 apa jam 3. Ya kan? Dan puji Tuhan selama di Bima, ini kadang cuaca kan beda-beda. Saya pernah ngalamin fenomena dari Jalan Cipto, dari arah BPK Penabur sampai ke arah Taman Cipto itu hujan. Dari Lab Pramita lurus mau ke arah Pemuda itu nggak hujan. Nah, hujan ini kan aneh, beda-beda. Saya cuma doa Tuhan, ini di Gracia nih nggak hujan. Jangan sampai di Bima nih hujan, saya bilang. Sama kayak saya kan tinggal di Ciperna. Ciperna itu paling awal hujan, saudara. Jadi kalau Ciperna hujan, kota ini belum hujan. Cuaca kan kita nggak bisa prediksi. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini di Gracia cerah. Kita siap berangkat, tolong Tuhan, kendalikan cuaca di Stadion Bima. Jangan hujan. Dan akhirnya apa? Tuhan pegang kendali. Bukan cuma soal cuaca, tapi hal terkecil menjawab pertanyaan orang, bersikap harus seperti apa, Tuhan pegang kendali semuanya. Anak-anak pun juga dilindungi, gak ada satupun yang terjadi apa-apa, semuanya sukacita, selesai, yuk makan bareng-bareng saya bilang. Saya percaya Tuhan pegang kendali. Buktinya apa sih Tuhan pegang kendali? Tuhan tuh saya percaya ada di mana-mana buat kita. Mazmur 139
ayat 7. Mazmur 139 ayat 7 berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Sama seperti lagu Sion yang berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu ya Tuhan, ya kan? Tawanan roh. Mau kita lari dari masalah, lari dari kenyataan, bahkan lari sembunyi dari Tuhan seperti Adam dan Hawa. Tuhan tuh tahu, saudara. Kita mau ngumpet di belakang drum atau mungkin ngumpet di lantai atas di ruang properti sana, Tuhan tuh tahu. Itu sebabnya bukti bahwa Tuhan pegang kendali adalah Dia ada di mana-mana atas hidup kita. Tidak ada satu tempat meskipun kita merasa sendiri sekalipun yang gak bisa Tuhan jangkau di hidup kita, saudara. Jadi hari-hari ini percayalah Dia selalu ada untuk saya dan Bapak Ibu saudara semuanya. Mungkin pernah ngalamin sendiri. Itulah bukti bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Ya. Lalu apa? Tuhan juga tahu segalanya. Tadi kita lagu terakhir kita berkata, kaulah segalanya di dalam hidupku. Ya karena ya emang Tuhan segalanya bagi hidup kita, saudara. Saya pun masih belajar, masih banyak belajar, masih banyak kekurangan. Minggu lalu ditegur karena iseng, ya kan. Saya berdoa, Tuhan jangan sampai saya iseng-iseng lagi, ya kan. Saya mau tobat, saya mau terus ngejar Engkau. Tuhan itu segalanya dalam hidup kita. Mazmur 33 ayat 13 sampai 14. Mazmur 33 ayat 13 sampai 14 berkata, Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Ayat 14, dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Jangan dikira kita bisa bersembunyi dan menyembunyikan dari Tuhan, saudara. Tuhan tahu segalanya tentang hidup kita. Dari A sampai Z, Tuhan tahu segalanya. Jadi biarkan Tuhan pegang kendali atas hidup kita hari ini. Karena saya percaya Dia Tuhan yang tidak akan meninggalkan hidup kita. Dia Tuhan segalanya dan Dia Tuhan ada dimanapun untuk hidup kita. Ya. Makanya sekarang kalau ditanya kenapa kok masih gelisah, kenapa kok masih khawatir, kenapa kok masih takut dan segala macam. Jangan kita baca deklarasi jaminan setiap hari, ya kan. Tuhan menjamin kita dan tahun ini dikatakan tahun untuk kita menikmati dan semuanya. Tuhan ada di mana-mana, Tuhan segalanya buat kita. Ayo paksa daging ini, ya, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tahu masalah itu berat. Tidak ada masalah yang istilahnya yang kita mungkin pikir, wah ini kecil. Semua masalah mungkin dipandang berat oleh kita umat manusia. Tapi percayalah, di balik semua yang berat itu kita punya Tuhan yang lebih besar daripada itu semua. Buktinya apa? Ya Bapak Ibu saya itu masih ada di tempat ini, itu bukti nyata bahwa Tuhan itu lebih besar daripada masalah kita. Saya punya masalah, Bapak Ibu semua juga punya masalah. Tapi toh kita masih bisa kumpul di sini nyembah Tuhan. Apa itu kurang? Cukup bukti yang kuat bahwa Tuhan menyertai kita. Dulu saya kadang takut kalau lagi ada masalah datang, ya kan? Takut takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Sampai akhirnya bikin gak fokus. Capek Bapak Ibu. Jadi setiap hari perasaan gelisah, takut itu menghantui.
Sampai saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong sih hilangkan semua gelisah dan takut ini, gimana caranya? Saya mau hidup normal, saya bilang. Saya nggak mau dihantui takut dan gelisah. Kasih saya kekuatan, kasih saya penghiburan. Ya buktinya saya masih ada sekarang ini, ya itu buktinya sudah. Coba bayangkan jadi Ayub, ya kan? Tiba-tiba blas hilang semuanya. Kalau kita tidak membiarkan Tuhan, atau kita nggak percaya sama Tuhan, mungkin yang ada timbul dari mulut kita adalah kekecewaan, kecewa sama Tuhan. Sering saya bilang waktu Tuhan itu yang terbaik udah. Ya mau gimana lagi, kita mau maksa siapa lagi? Wis pokoknya pasrah, berserah, gandol Gusti, gantung sepenuhnya. Ya Tuhan akan pegang kendali atas hidup kita segalanya. Tuhan Allah Bapa memegang kendali Ayub. Semua masalah yang berat dilewati. Bersabar dalam ujian. Waktu yang tidak bisa diprediksi. Sampai akhirnya Ayub mengalami yang lebih dahsyat. Bagaimana dengan hidup Bapak Ibu Saudara semuanya hari-hari ini? Apakah sudah kita membiarkan Tuhan untuk mengendalikan hidup kita seutuhnya? Tadi saya di awal bilang bukan setengah atau bukan seperempat. Tapi full seutuhnya kita minta Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang maha kuasa dan berkuasa atas hidup kita. Kejadian 8 ayat 14a dikatakan, adakah, Kejadian 8 ayat 14, Kejadian 18 ayat 14a. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk, titik. Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ada nggak yang mustahil buat Tuhan? Apa? Yang keras? Amin. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Matius 19 ayat 26, ayat yang terakhir. Matius 19 ayat 26. Matius 19 ayat 26 berkata, bareng-bareng ya. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Ini bukti bahwa Tuhan Maha Kuasa, berkuasa atas hidup kita dan gak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Pertanyaannya, masih ragukah kita akan Tuhan hari-hari ini? Saya kemarin baru ngalamin hal bukan soal berkat. Kadang kita ini kan mikir ngalamin Tuhan itu selalu tentang berkat, enggak. Saya kemarin ngalamin di mana Tuhan pegang kendali atas mulut saya dan sikap saya kemarin. Masih ragukah kita akan Tuhan? Saya percaya kita punya Tuhan yang peduli atas hidup kita. Tuhan sudah memikirkan masa depan kita, memikirkan apa yang akan kita terima dalam hidup kita. Jadi hari-hari ini ayo stop untuk kita terus meragukan, terus menyalahkan. Stop. Belajar untuk bersyukur dan percaya. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan ini hidupku, kendalikan hidupku. Karena jujur ketika kita hidup dikendalikan sama Tuhan, itu di luar pikiran kita. Di luar pikiran kita. Tapi Tuhan sanggup melakukan semuanya untuk kita. Jadi ayo hari ini firman-Nya Tuhan pegang kendali
Doa sama Tuhan, Tuhan biar sampai akhir, sampai Tuhan datang, sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan, pegang kendali atas hidupku. Amin. Tuhan berkati kita semua. Ya, biarlah hari ini kita belajar kalau namanya Tuhan yang pegang kendali, itu sudah pasrah gelondongan. Artinya apapun yang Tuhan kerjakan itu adalah yang terbaik. Dan itu yang paling baik ya. Saudara, tadi saya ngulas sedikit dengan kesaksiannya Bom tadi. Dikatakan anak-anak ini sudah puasa ya. Sudah doa berantai. Dengan suatu pengharapan apa? Nanti hari Minggu itu semua clear. Semua berjalan dengan baik ya. Tidak ada halangan. Tapi ternyata hujan. Ya. Nah, coba kita lihat dari kesaksian tadi. Hujan itu kan pasti setiap anak tuh kecewa. Apalagi anak-anak muda ya, pasti kecewa. Saya pun merasakan, lah mulai jam 5 tuh hujan. Sedangkan malamnya itu dengan sangat antusias. Kela itu udah cerita macam-macam untuk apa yang akan dikerjakan besok. Terus sebetulnya hari Sabtu itu ada suatu kerjaan daripada Freddy di Bandung. Lalu Freddy ngomong, yuk kita semuanya ke Bandung sih gitu. Kita ke Bandungnya itu hari Jumat malam katanya gitu, atau paling enggak Sabtu pagi lah katanya gitu, sesudah Kela PA dulu. Nggak mau kata Kela. Kenapa? Saya hari Minggu ada pelayanan. Jadi kita, pelayanan apa? Jadi dia cerita, aduh begitu antusias. Puasa juga saudara, doa juga. Tapi kenyataannya hujan. Jam 6 seperempat dia sudah WA saya. Saya mau berangkat, Pak Edi belum datang gitu. Sabar no, ini hujan. Sabar nggak apa-apa, pasti nanti datang, pasti kamu dia bawa ke Gracia. Ini juga masih hujan. Aku udah mau telat. Ya wis, jadi saya sampai telepon Edi lagi. Iki bocah wis pengen ke Gracia, walaupun saya tahu karena saya sudah ngubungin Bom, sudah ngubungin si Cen Daniel. Saya bilang kamu survei dulu, saya gitu. Jadi akhirnya semua diatur dengan baik. Nah, satu hal pelajaran yang saya dapatkan tentang Tuhan pegang kendali. Seringkali di dalam kita sudah persiapan, kita sudah punya kerinduan, kita sudah punya iman untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi suatu pokok pergumulan kita ya. Tapi yang kita dapatkan tepat pada waktunya, kenyataannya tidak seperti itu ya. Itu pasti ada kekecewaan. Tapi satu perkara saya percaya ya, dengan tindak Tuhan itu pegang kendali. Kalau tepat jam 6:30 anak-anak sudah kumpul. Cuaca bagus sekali, matahari bersinar. Saya yakin anak itu cuma apa? Datang, kumpul, yuk kita doa. Pengurapan perjamuan kudus, terus berangkat. Pasti begitu yang dilakukan. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan maunya persiapkan dirimu dulu ya. Jadi Tuhan izinkan semua itu terjadi. Hujan, anak-anak udah pada kumpul, gak bisa berangkat. Di sananya juga masih kosong. Tuhan maunya apa? Nyembah dulu, doa dulu. Jadi saya sudah ngomong ke Daniel ini, kumpulkan anak-anak, ajak doa dulu, nyembah dulu, doa dulu, persiapkan diri. Nanti waktunya tiba, diundur aja kira-kira 1-2 jam, pasti Tuhan akan buat jalan. Jadi akhirnya mereka nyembah. Tuhan pengen ada persiapan ya. Sehingga sesudah dipersiapkan,
menyembah, nggak gerutu, nggak marah, Tuhan kenapa aku sudah doa, aku sudah puasa, kok kejadian seperti ini? Enggak, nyembah Tuhan. Tuhan buat jalan. Saya juga pada saat jam 8, waduh terang nih. Dari kamar saya lihat terang banget. Ya, saya percaya Tuhan tetap pegang kendali. Dan biarlah pelajaran ini, kesaksian ini juga menjadi sesuatu kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa apapun yang sudah kita doakan, terus kita menghadapi seolah-olah tidak pas dengan kenyataan, tetap bersyukur. Tetap nyembah Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tetap pegang kendali. Ujungnya kita pasti menang. Ya, yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh amat sangat baik. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, untuk pujian penyembahan, untuk tempat yang baik yang Kau sediakan buat kami. Untuk setiap pagi kami boleh setiap pagi datang ke tempat ini. Untuk mengisi cawan-cawan pujian kami. Untuk mengisi cawan-cawan penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami kalau memikirkan sudah berpuluh-puluh tahun Tuhan, kami lakukan akan hal ini sejak lama Tuhan. Dan kami mengucap syukur kalau kami tetap dapat melakukan dengan konstan seperti ini. Kami tahu itu bukan karena kami, tapi Engkau yang pegang kendali. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan, biarlah tempat ini menjadi tempat penyembahan dan pujian sampai kami dapat melihat Engkau datang di atas awan-awan. Terima kasih untuk menjemput kami Tuhan. Kau katakan semua sudah selesai. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap percaya Engkau pegang kendali atas cuaca ya Tuhan. Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu waktu hari Minggu terhadap anak-anak LG. Kami percaya Engkau tetap pegang kendali untuk cuaca yang ada di bumi Indonesia ini. Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang bakal terjadi dengan Megatrust ini terus Engkau pegang kendali. Sekalipun terjadi, tapi Engkau akan meluputkan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dimanapun juga kami berada, keluputan akan ada menjadi hak kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami. Kami tetap mendukung doa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua stafnya Tuhan. ABRI juga Tuhan, Angkatan Laut, Udara, Darat. Tuhan Kau satukan mereka dengan unity dan jadikan mereka penunjang untuk menyelesaikan segala masalah yang terjadi dalam negara kami ini Tuhan. Berikan hikmat, kebijaksanaan buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua stafnya. Biarlah Engkau yang akan terus memimpin dengan hikmat-Mu untuk dapat mengambil suatu tindakan dan langkah-langkah yang berkenan di hati-Mu. Sampai semua membawa kebaikan Tuhan buat bangsa dan negara ini. Sehingga negara ini menuju suatu negara Indonesia indah. Indonesia penuh kemuliaan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap berdoa untuk Uganda Tuhan. Engkau memberikan tugas buat kami. Engkau memberikan suatu beban buat kami. Untuk kami bisa menjadi berkat buat Uganda.
Oleh karena itu kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi kami percaya Kau pegang kendali sehingga mengenai keadaan perekonomian, keuangan kami dan semua yang kami perlukan untuk ke Uganda, Engkaulah yang pegang kendali. Kami percaya waktunya tiba semua dapat berangkat. Kami mengucap syukur karena itu yang Engkau inginkan untuk kami boleh menjadi berkat di sana. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami tetap berdoa Tuhan untuk semua jemaat, untuk orang-orang di Uganda. Engkau siapkan hati mereka untuk menerima lawatan, hujan lawatan yang Engkau akan turunkan di sana. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami juga berdoa tetap untuk pulau-pulau Tuhan. Engkau yang akan menolong kami. Mulai saat ini terus Tuhan kami mau berdoa Tuhan. Di daerah pelosok mana Engkau tuntun kami. Untuk kami melakukan sepanjang tahun ini. Lawatan boleh terjadi. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kami, kesehatan kepada kami. Sehingga kami boleh menjalani hari demi hari bersamamu. Kami percaya Tuhan, semua yang kami akan jalani hari-hari ini, kami persembahkan kepadamu. Dengan kekuatan dan kesehatan yang daripadamu, kami akan dapat selalu mengatasi segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi. Terima kasih Bapak, kami berdoa saat ini segala problem kami, segala pergumulan kami, beban kami, hari ini kami persembahkan kepadamu. Engkau ambil alih beban kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengatasi akan segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala puji hormat kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Ya Tuhan, ini minyak keajaiban. Ini minyak yang kami dapat lihat dan kami dapat raba. Suatu minyak yang Kau turunkan dari surga. Biarlah minyak keajaiban ini, minyak supranatural ini, menguasai seluruh hidup kami. Sehingga hidup kami berjalan dalam supranatural. Dalam mata kami diurapi. Telinga kami pun kami mau urapi Tuhan. Bibir, mulut kami dan hati kami. Terus pegang hati kami. Hidup dalam kontrol daripadamu. Semua yang tidak baik terus buang Tuhan. Babat habis sampai kami tahu. Hidup kami karena anugerah. Biarlah hari pertama dari minggu ini Tuhan kami mau melakukan semua pekerjaan kami dengan tangan kami. Dan kami mau berjalan dengan kaki kami. Kau tolong Tuhan perjalanan kami hari ini. Semua ada dalam kontrol daripadamu. Apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan mendatangkan hasil yang luar biasa. Kami melakukan segala sesuatu dengan supranatural. Dan kami menerima berkat supranatural. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.